pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Biar apa yang kami bawa boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, segala pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan boleh bersama berkata amin. Biar langit dan bumi memuji Tuhan. Bersama-sama kita yang ada di tempat ini memuji Tuhan. Haleluya. Dia Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan itu lagi Bapak Ibu Saudara. Semuanya kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Ya Tuhan Raja Maha Besar.
kita berdoa untuk anak-anak yang Tuhan izinkan ada dan lahir di muka bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kalau kasih pemeliharaan Tuhan masih tetap nyata dalam hidup kami. Hari ini kami ingin berdoa untuk anak-anak yang Tuhan izinkan ada dan lahir di muka bumi ini. Kensi, Junior, Ruth, dan juga Mercy. Mereka ada melalui kedua orang tua mereka, dan semua atas izin-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan mereka ada di muka bumi ini, berarti Tuhan punya tujuan atas hidup mereka. Kami berdoa untuk keempat anak ini Tuhan. Mereka yang sedang sekolah, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, semangat untuk tetap belajar menggapai cita-cita mereka untuk masa depan. Kebutuhan jasmani kami serahkan kepadamu melalui kedua orang tuanya. Tuhan memberkati sehingga boleh terpenuhi apa yang mereka butuhkan. Dan kebutuhan rohani Tuhan juga tolong melalui kedua orang tua mereka. Mereka diajarkan kebenaran firman. Dan hari ini mereka datang ke tempat ini. Mereka juga mau belajar kebenaran firman melalui guru-guru mereka. Berkati Tuhan apa yang diajarkan. Berkati firman yang disampaikan kepada mereka. Roh Kudus bekerja luar biasa. Mereka boleh mengerti. Mereka tahu mereka anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjaga hidup mereka dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar. Mereka sadar mereka hidup harus berbeda dari teman-teman di luar sana yang bukan anak-anak pilihan. Kami berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan apapun juga yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak ini, untuk biaya sekolah mereka, bahkan kebutuhan yang lain. Tuhan memberkati. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar. Berikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga apa yang diajarkan boleh menolong anak-anak ini berjumpa dengan penciptanya, Tuhan Yesus. Jaga dan lindungi mereka semua, anak-anak ini, kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, guru-gurunya Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu yang kudus, malaikat Tuhan kami perintahkan berjaga-jaga dimanapun mereka berada. Jauhkan dari hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan anak-anak ini, kedua orang tuanya, ataupun kakek neneknya dan tante omnya Tuhan, bahkan guru-gurunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kami percaya Karena kasih-Nya sekarang ku
Dan pada saat ini kami mau membuktikan cinta kami kepadamu melalui kebenaran firman yang akan kami dengar, kami pelajari, bahkan terlebih daripada itu akan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan melalui kekuatan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap firman yang kami terima tidak akan berlalu begitu saja. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan demi kesempatan. Berkati kami mau belajar dari satu bagian dari kebenaran firman. Roh Kudus, urapi kami semua. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami pelajari akan menolong kami, menguatkan kami, menjalani hari-hari hidup kami di tengah dunia yang tidak semakin menentu ini Tuhan. Urapan-Mu, kuasa-Mu, wibawa-Mu akan turun atas hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati apa yang disampaikan menjadi berkat luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari satu tema. Satu minggu ini saya sedang mempersiapkan itu setelah inspirasi dari BBM yang saya ajarkan kemarin, Kejadian pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Ya, saya sekarang tanda petik setelah saya mempelajari ya khusus damai sejahtera, saya sekarang kalau mau bilang shalom, karena dalam bahasa Ibrani damai sejahtera itu shalom, saya mikir dulu. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita melihat etimologi asal kata shalom itu sendiri, itu bukan cuma sekedar damai karena tidak ada kerusuhan, damai karena tidak ada perang, damai karena tidak ada pertengkaran. Tapi yang saya pelajari, shalom atau damai sejahtera ini memiliki makna dasar, yaitu keserasian, serasi antara kita dengan Allah, keutuhan antara tujuan ciptaan kita dari Allah, kemudian kebaikan, bagaimana kebaikan Allah yang dilimpahkan kepada kita, kesejahteraan dan keberhasilan di segala bidang kehidupan. Nah, waktu kita belajar BBM kemarin, pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Kejadian, apa yang terbaik dari Allah diberikan kepada Adam dan Hawa ciptaannya. Dan Allah inginkan itu berlangsung selama manusia itu hidup. Tetapi kita belajar apa yang terjadi. Rupa-rupanya Allah mengizinkan iblis dalam bentuk rupa binatang, ular. Sebenarnya manusia jatuh dalam dosa bukan karena iblis sebenarnya, tapi pilihan manusia karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian akan firman Tuhan. Makanya di gereja ini Bapak Ibu perhatikan, setiap pengkhotbah menjelaskan firman Tuhan kepada jemaatnya supaya kita mengerti. Jadi belajar firman Tuhan ini bukan cuma tugas pendeta, bukan tugas mahasiswa teologi, tapi semua orang yang disebut Kristen. Mengapa? Inilah hukum Tuhan untuk orang pilihan. Tapi yang terjadi Bapak Ibu, shalom, damai sejahtera yang Allah berikan kepada manusia pertama Adam dan Hawa, akhirnya rusak dan hancur. Dan yang terjadi apa? Manusia mengalami yang namanya kegelapan, ketakutan, pertengkaran, iri hati, dengki, dan lain-lain sebagainya. Dan Bapak Ibu, kalau kita belajar nanti ya, kalau Tuhan izinkan kita lanjutkan BBM itu, kita akan kupas dalam perjanjian lama itu bagaimana umat pilihan dari Abraham yang dipilih Tuhan dari Ur Kasdim, dia naik, kemudian dia turun, kemudian akhirnya menjadi yang namanya bangsa Israel.
Lalu Allah memilih mereka menjadi umat pilihannya dengan sistem kerajaan teokrasi. Allah menjadi rajanya dan orang Israel menjadi rakyatnya. Tapi yang terjadi apa? Bangsa Israel menolak. Sehingga Bapak Ibu kalau kita belajar perjanjian lama ya, mulai waktu mereka keluar dari bangsa Mesir, Bapak Ibu kemarin waktu kami ke Mesir, Mesir ke Israel itu naik bus itu cuma 5 jam. Ya, itu mereka naik Sinai. Tapi di Alkitab ditulis mereka putar-putar, diizinkan Allah diputar-putar di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Sampai namanya generasi pertama dari yang namanya Yakub, ya, itu habis di padang gurun. Sehingga yang masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu sudah generasi kedua. Yang siapa namanya? Mata-mata itu siapa? Saya jadi lupa. Yosua dan Kaleb. Ya, mengapa Allah matikan mereka di padang gurun? Kalau kita membaca, karena ketegaran, karena keras kepala, kebebalan hati mereka yang tidak mau turut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Bapak Ibu kita melihat, mulai dari terusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden, yang namanya damai sejahtera, Shalom, hilang. Bahkan sampai saat ini, kecuali dipulihkan di dalam siapa? Yesus. Nah makanya orang yang punya Yesus harusnya dia memiliki damai sejahtera. Orang yang punya Yesus tidak suka bertengkar. Orang yang punya Yesus sudahlah ini bukan lagi yang namanya tegak tengkuk. Ya, namun kita melihat Bapak Ibu, mengapa? Ya, bahkan sampai orang percaya pun di dalam gereja, Shalom itu tidak terpancar. Ya, mengapa? Nah, kita akan membaca di dalam kitab Yesaya. Kita belajar dari orang Israel. Ya, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-48, kita akan belajar 2 ayat aja Bapak Ibu. Tapi 2 ayat ini akan menolong kita bahwa sebenarnya Allah sudah memberikan damai sejahtera itu. Kalau dulu Allah sudah memberikan melalui YHWH yang akhirnya merujuk kepada Yesus dalam perjanjian baru. Tapi karena damai sejahtera itu tidak ada, ya, bukan salahnya Allah. Ya, kita akan lihat. Ya, Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri boleh? Kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Ya, tapi sebelumnya 2-3 detik minta pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca. Ya, Yesaya 48 ayat 17 dan 18. 2, 3. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, mengapa akhirnya kita harus istilahnya belajar tentang ini? Karena akhir-akhir ini saya melihat, ya, dan saya yakin dan percaya di gereja ini tidak ada yang aku mungkin maksudnya, ya. Tapi beberapa gereja yang saya khotbah gitu kan, gembala-gembala pusing. Kenapa? Jemaatnya saling bertengkar dan tidak ada damai sejahtera di dalam persekutuan itu. Waktu saya duduk-duduk kemarin, Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Dan Tuhan bilang, ayo sampaikan ini. Kenapa orang percaya? Damai sejahtera itu buah dari Roh Kudus, bukan?
Nah, orang percaya harusnya ada memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, bukan? Harusnya orang percaya punya damai sejahtera, bukan? Tetapi kenapa di dalam gereja ada gontok-gontokan? Bahkan kemarin waktu saya sedang mempersiapkan ini, ada satu gereja dia telepon, aku mau keluar Bu dari gereja ini. Wis gak tahan aku Bu. Kenapa? Blok-blokan Bu, gap-gapan, frekuensi kumpulnya frekuensi. Loh, harusnya kalian orang percaya harusnya frekuensi Bu. Iya Yesus ya, satu Allah, satu Roh, satu baptisan. Harusnya satu frekuensi bukan? Tapi kenapa ada gap-gapan? Dan Bapak Ibu, saya tidak mau terjadi di dalam gereja ini. Ayo kita serahkan. Makanya saya katakan ini keluarga. Waktu saya mempersiapkan ini, saya bilang sabar. Terus aku gak tahan Bu. Terus gak tahan. Anakku akhirnya sudah juga gak tahan. Bapak Ibu, saya pikir ini gereja, harusnya damai sejahtera itu melimpah-limpah, kan seperti itu. Ya. Sama dengan orang Israel. Rupa-rupanya waktu Yesaya menulis ini Yesaya ini ada 66 kitab Bapak Ibu. Terbagi dua. Ayat pasal 1 sampai pasal 39 ini untuk orang-orang Israel yang ada di utara. Israel itu terpecah dua setelah zamannya Salomo anaknya Yerobeam. Karena apa? Menginginkan kekuasaan, kakak adik tapi gontok-gontokan, akhirnya pecah. 10 suku dia bikin sendiri kerajaan Israel Utara, lalu 2 suku bikin kerajaan Israel Selatan yang namanya Yehuda. Dan disinilah Tuhan menyuruh Yesaya untuk menulis kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang dibuang. Ya, Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, umat pilihan Tuhan yang namanya Israel itu dibuang. Dibuang kemana? Di negara-negara kafir, Babilonia. Kenapa? Nanti kita melihat. Karena memang Allah tanda petik sudah muak dengan mereka. Karena kedegilan hati mereka. Seperti kalau kita lihat di dalam pasal 48 mulai ayat 1 ya. Dengarlah firman ini hai kaum keturunan Yakub, yang menyebut dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Bapak Ibu lihat garis, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Jadi mereka mengakui Allah Israel, YHWH, tapi tidak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati, dan Allah tahu itu. Karena Allah Maha tahu. Bahkan mereka menyebut dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Oleh karena aku tahu, ayat 4, bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu. Inilah yang menyebabkan Allah membuang umat pilihannya, biji matanya sendiri. Makanya Bapak Ibu, jangan dikira kita orang percaya lalu kita hidup sembarangan lalu Allah tetap sayang sama kita. Oh no, kita belajar dalam perjanjian lama, Israel itu pilihannya biji matanya, tapi dia izinkan dilempar ke negara-negara kafir. Supaya apa? Kita lihat di ayatnya yang ke, oleh karena namaku aku menahan amarahku, ayat yang ke-9. Dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak Ibu, kita kalau dibuang, kalau dulu orang-orang tua kita dalam zaman penjajahan, saya yakin tidak ada yang enak waktu itu. Sama bangsa Israel, karena ketegar tengkukan, keras kepala batu, Allah mengizinkan mereka dibuang, dan Allah menguji mereka dalam kesengsaraan. Mengapa? Allah bilang, karena aku mengasihi kau. Nah, ini yang mau saya ajarkan Bapak Ibu. Kasih Allah kepada kita tidak selalu dalam bentuk yang enak. Kalau hari ini kita mengalami
ketidakenakan. Itu sebenarnya pengujian Allah kepada kita dalam dapur kesengsaraan. Supaya apa? Bertobat. Saya yakin orang kalau dalam dapur kesengsaraan yang namanya damai sejahtera, jangankan ingat, lakukan aja pasti tidak ada. Isinya apa? Kalau nggak ngamuk, kecewa, tawar hati, ya kan? Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab dengan benar, Tuhan kalau membentuk kita supaya kita murni timbulnya seperti emas, itu pasti di dalam perapian. Bersyukur kalau ada masalah yang kita terima, Bapak Ibu. Itu kita sedang diuji dalam dapur kesengsaraan supaya apa? Timbul seperti emas. Nah, inilah yang membuat bangsa Israel kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau kita belajar, karena memang ketegar tengkukan mereka, karena memang keras kepala mereka, kepala batu. Bahkan dari Adam dan Hawa istilahnya ya. Sehingga Allah harus melakukan hal itu. Ini Allah kita. Jadi Allah itu betul, Dia Allah Maha Kasih, tapi juga sekaligus adil. Nah, sehingga Bapak Ibu, waktu Allah menyuruh Yesaya tulis di pasal 48 sampai 66, inilah janji Tuhan, penghiburan kepada mereka. Allah tahu mereka sudah mengecewakan Dia, padahal mereka umat pilihannya yang dikasihnya biji matanya. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Cara mengasihi supaya mereka bertobat, masuk dalam dapur kesengsaraan, dibuang di negara-negara kafir. Dan mereka semua di sana pasti menjadi apa? Kerja keras dan sebagainya, rodi. Bahkan sampai sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, Israel itu ya, itu cuma kecil loh negaranya. Dikelilingi 7 negara besar. Ada Mesir, Arab, Lebanon, Irak, Iran, apalagi Yordania, Syria. Itu dikelilingi loh. Tapi Bapak Ibu lihat, kemarin diserang ribuan rudal. Yang kena kan cuma 1, itu pun di laut. Kalau bukan pemeliharaan Allah. Makanya saya waktu di sana tuh Bapak Ibu, saya tuh belajar, Tuhan ini umat pilihanmu. Tapi yang sekarang yang di Israel tuh cuma 2 suku yang ada. Yang 10 nggak tahu kemana, yang udah pembuangan itu hilang. Tinggal 2 suku, Yehuda sama Benjamin di sana, yang turunan sekarang yang ada di sana. Saya melihat mereka ya. Ini orang yang dikasihi Allah. Bapak Ibu, begitu hebatnya Israel, bukan karena, tapi bagaimana Tuhan mengasihi mereka dengan otak yang pintar. Waktu kami ke Mesir itu gersang gitu ya, kelihatan padang gurun. Waktu kami masuk ke kota Elia, itu kota pertama di Israel. Bapak Ibu tahu, wow, subur, seperti apa ya, ada pemisah. Kok bisa ya kita sampai di bus tuh luar biasa. Waktu kami tanya kepada ketua grupnya itu, kok bisa? Dan mereka bilang, ini karena hikmat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Bayangin umat pilihan. Itu di bawah tanah itu mereka bikin irigasi. Irigasi itu banyak air di dalam, diambil dari air laut Mediterania, ya, air asin, mereka ubah jadi air tawar, lalu air itu disebar di bawah tuh ada ininya. Jadi Bapak Ibu ke sana itu yang namanya kurma, itu besar-besarnya segini Bapak Ibu. Bayangin. Dan kita melihat bahkan sampai sekarang mereka tetap menolak Yesus sebagai Mesias. Tapi tetap dikasihi. Nah, di dalam Roma pasal 11, mereka itu loh, itu tegak tercacat, mereka orang pilihan. Itu mereka aja bisa dipotong. Nah, apalagi kita yang cuma liar dicangkokkan. Makanya orang percaya itu kadang-kadang sombong. Aku orang pilihan. Baca itu Roma pasal 11. Satu kali nanti saya akan khotbahkan. Kita ini cuma tunas liar yang dicacakan. Umat pilihan sebenarnya itu Israel. Tapi karena mereka menolak Mesias, mereka dipotong. Lah kita yang dicangkokkan. Lah mereka aja yang asli aja bisa dipotong, apalagi kita yang liar. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga Bapak Ibu di dalam pasal 48 ini,
Allah bilang tuliskan kepada umat. Ingatkan mereka lagi. Makanya di ayatnya yang ke-17 kita lihat. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Katakan kepada umat pilihanmu. Beginilah firman penebusmu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Ya, bahkan di situ dikatakan yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu. Bayangin, sudah tegar tengkuk, sudah istilahnya keras kepala seperti itu, Allah kasih hukuman dibuang, tapi Tuhan tetap bilang, aku Tuhan, aku Allah, aku penebusmu. Kurang apa Allah kita Bapak Ibu? Makanya saya kalau lihat di sana, saya lihat orang Israel ya. Yang inilah orang kalau nggak dapat kasih karunia ya. Kita bisa dapat kasih karunia makanya bersyukur. Mereka itu di tembok ratapan itu ya, gitu ya. Supaya apa? Mesias datang. Padahal Mesias sudah datang 2000 tahun yang lalu. Di ayat yang ke-17 ini Allah mau katakan kepada umatnya lagi. Bilang kepada mereka, Elenga, aku ini Tuhan mereka, penebus mereka. Artinya apa? Bahwa meskipun engkau tegar tengkuk, engkau sekarang lagi di dalam pembuangan, aku Tuhanmu, aku Allahmu. Bapak Ibu yang ikut BBM, kita sudah belajar kan? IHWH, penolongmu, Tuhanmu, aku yang pilih kamu, aku tetap ada buat kamu. Makanya Bapak Ibu jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Apalagi kita yang sudah dalam Yesus. Allah tidak akan pernah membuang kita. Kenapa? Allah di dalam perjanjian lama yang akan menjadi Yesus Yahweh. Yesus di dalam perjanjian baru. Itu Allah yang setia. Makanya jangan kehilangan damai sejahtera. Bersyukur untuk semuanya itu meskipun kita punya masalah. Siapa di sini sih tidak punya masalah? Belajar bersyukur. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak damai sejahtera itu apa? Ini mata ini loh. Suka membanding-bandingkan diri dengan orang di sekitar kita, bukan? Enak yo, udah yo. Masalah tapi yo kok tetap lemu. Aku makan sehari 5 kali yo kalau lemu. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan kehilangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Allah mau bilang, aku ini penebusmu. Meskipun engkau tegar tengkuk, engkau keras kepala. Sekarang aku buang kamu. Kamu dalam sengsara. Elengo, aku Allah yang setia. Amin. Supaya hidup kita bersemangat Bapak Ibu. Gak lama aku hidup di dunia ini. Makanya orang kalau hidupnya dalam damai sejahtera, itu kelihatan. Dia gak pernah tawar hati, gak pernah membanding-bandingkan, apalagi iri hati. Orang yang hidupnya dalam damai sejahtera itu penuh dengan ucapan syukur. Meskipun mungkin penderitaan sedang dia alami. Kenapa? Damai sejahtera itu harus ada dalam diri ini yang sudah punya Yesus, yang ada Roh Kudus. Karena damai sejahtera itu buah dari Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Makanya damai sejahtera yang timbul dalam diri kita itu tidak terpengaruh oleh yang di luar. Pegang itu baik-baik Bapak Ibu. Hal pertama yang saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Karena Tuhan Allah kita penebus kita. Amin. Berikutnya, yang mengajarkan engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini artinya apa? Orang Israel itu sebelumnya sudah dikasih Taurat, ya, sudah dikasih hukum, sudah dikasih firman. Makanya saya kalau belajar perjanjian lama itu, rencana ya orang bangsa Israel itu memang tegar tengkuk ya. Bapak Ibu tahu tegar tengkuk itu apa? Apa tegar tengkuk? Keras kepala. Bukan cuma keras kepala, Bu. Bebal. Bebal itu orang nggak bisa diomong.
Orang bebal itu ya sorok, kita berhadapan dengan orang bebal itu angin. Dinasehati, dikei firman yang keras, ya sepuancet. Tinggal nanti Tuhan yang turun tangan. Nanti kalau Tuhan turun tangan, masuk dalam dapur kesengsaraan, baik. Tapi saya berharap jemaat di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Belajarlah punya hati yang lembut. Kenapa? Kita sudah dapat firman, dan firman itu berfaedah. Ya, dikatakan di situ kan, sudah tak kasih firman yang memberi faedah, memberi keuntungan bagimu. Bapak Ibu, firman yang kita terima ini bukan untuk keuntungan Allah, tapi keuntungan kita orang percaya. Amin. Tapi ada beberapa, enak aja Bu, duitku dikemplang, aku mau mengampuni dia. Angel tuh. Saya pernah punya teman pendeta, dikemplang duitnya 400 juta oleh sesama pendeta. Pertama dia tak terima. Oh, so pendeta loh Bu. Saya bilang pendeta juga manusia. Yang kedua, pendeta juga butuh duit. Tapi ikut tabunganku Bu bertahun-tahun. Saya bilang, bukan uangmu, tapi uang Tuhan yang dipercayakan kepada kamu. Saya bilang, jangan-jangan Tuhan pikir kamu belum butuh, coba dipindahkan ke yang butuh. Bapak Ibu, saya dapat ilmu ini dari Pak Juanda. Satu kali kami waktu itu dalam kondisi, ya Pak Juanda kan pernah terpuruk ya, jatuh, rumah kami dijual habis, kontraktor kami kontrak sana kontrak sini. Lalu satu kali setelah habis semua, Bapak Ibu, habis di rumah kami tuh, akhirnya kami jual, kami kontrak juga belas kasihan orang, 1 tahun disuruh pinjam, 1 tahun toh, selanjutnya ya kontrak sana kontrak sini. Nah, satu ketika Pak Jonas sudah mulai pelayanan ya di satu gereja, dan Bapak Ibu, gereja ini di doa malam biasanya Pak Jonas itu dapat 1 juta. Itu bagi kami 1 juta itu besar. Dan biasanya kalau habis amplop kan langsung masuk di saku. Nah, saya sudah malam Pak Jonas biasa buka baju kan. Terus maksudnya dia mau ambil amplop ini, mau dimasukkan di tas. Rogo-rogo. Terus saya tuh bangun, kenapa? Ini amplop ya. Apa? Tane gitu. Padahal Bapak Ibu biasanya ini PD ini kasih 1 juta. Oke itu ya sebelum pandemi. Dan rumah besar ya di kami ya. Terus dengan entengnya Pak Juan tadi, ya mungkin Tuhan tahu ya ada orang yang membutuhkan. PD jatuh. Waduh, saya tertampar. Iya ya. Dan sampai sekarang saya ingat. Jadi kalau uang saya hilang Bapak Ibu, saya cuma orang itu lebih membutuhkan dari saya, sehingga berpindah. Tuhan izinkan berpindah orang. Coba Bapak Ibu, nanti tidak sakit hati. Percaya. Saya coba terapkan. Angel. Tapi firman ini memberi faedah. Saya pikir-pikir benar ya. Kalau kita menjadi pelaku firman Bapak Ibu, banyak keuntungan yang kita dapat. Meskipun orang lain melihat itu rugi. Tapi waktu kita sadar, kita tahu, oh iya ya. Benar. Supaya kita belajar menjadi pelaku firman. Itu maksudnya faedah yang Tuhan maksud. Bahkan Tuhan bilang, aku sudah memberikan petunjuk jalan yang harus kamu lalui. Artinya apa? Ini jalanku. Ini aturan surgawi. Bapak Ibu, firman Tuhan ini aturan surgawi bagi kita, calon penghuni surga. Jadi firman ini tidak untuk semua orang, hanya untuk mereka calon penghuni surga. Dan kelihatannya aturan-aturan ini tidak pernah memihak kepada kita, bukan? Aku mohon ngampuni, bojoku dikemplang bede. Aku mohon ngampuni Tuhan. Ya apa sih Tuhan ini? Kemarin BBM yang Pak Agus ajarkan, berbeda dari orang dunia, sifat dunia, sistem dunia. Makanya kita ini jadi orang melas di dunia ini tuh. Ya memang betul. Karena tempat kita ini bukan di dunia,
Bapak Ibu. Kita tempat kita di surga, makanya dikasih firman, aturan surga. Belajarlah lakukan. Karena ini memberi banyak faedah, keuntungan. Dan inilah yang akan membuat kita damai sejahtera. Jadi kalau orang bisa melakukan firman, pasti punya damai sejahtera. Karena di ayat 18, ya, kita lihat ayat 18. Nah, ini menariknya. Tuhan bilang, akulah Tuhan, akulah penebusmu, akulah Allahmu. Tapi di ayat 18, aku sudah kasih firman, aku sudah kasih petunjuk. Tapi di ayat 18, coba kita lihat. Ya. Di ayat 18 dikatakan seperti ini. Gak muncul. Oke, kita lihat. Ayat 18 dikatakan apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu perhatikan frasa pertama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini artinya apa? Kita semua pernah belajar bahasa Indonesia. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, artinya apa? Kata sekiranya. Nah, kalau belajar Alkitab tuh harus melihat kata-kata clue seperti ini. Artinya apa, Pak? Sekiranya. Apabila. Yes, berarti ini pengandaian. Kalau pengandaian itu jadi real apa enggak? Kalimat pengandaian itu sudah dilakukan apa belum? Belum. Ya, Alkitab luar biasa. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, tapi kenyataannya mereka tidak pernah memperhatikan perintah Allah. Ini sebenarnya bentuk penyesalan Allah atas bangsa pilihannya. Masa Allah bisa menyesal? Coba Bapak Ibu perhatikan perbedaan manusia menyesal dengan Allah menyesal. Siapa yang bisa kasih jawaban? Apa bedanya penyesalan Allah dengan penyesalan manusia? Ada solusi. Apa bedanya? Kalau Allah menyesal, berarti Allah sudah tahu kamu akan tidak melakukan. Tapi kalau manusia menyesal, itu kan belakangan loh. Kalau depan namanya manusia menyesal karena dia tidak tahu kalau akan terjadi begitu kan? Mereka nggak tahu waktu mereka melawan Allah, akhirnya dihukum seperti itu. Akhirnya mereka menyesal. Tapi kata-kata ini Allah katakan, sekiranya, artinya aku ini menyesal kenapa kamu tidak nurut perintahku. Itu penyesalan Allah. Jadi artinya Allah sudah tahu bahwa umat pilihannya ini akan melawan Allah. Makanya Allah katakan, kalau kamu lakukan, tapi yang terjadi mereka tidak lakukan. Ini janji Tuhan. Kalau kamu lakukan firman-Ku, Allah berjanji apa? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bapak Ibu, artinya apa? Sungai yang tidak pernah kering. Artinya apa? Airnya terus mengalir. Bukan cuma itu loh Bapak Ibu. Dia pakai kata dan. Bukan cuma damai sejahtera, tapi juga kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, kita mau damai sejahtera itu terus mengalir.
Kita mau kita bahagia terus, belajar lakukan firman. Tidak ada cara lain. Kenapa? Dunia tidak pernah bisa memberikan kebahagiaan sekaligus damai sejahtera. Karena kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati hanya berasal dari Allah. Melalui apa? Kebenaran firman. Belajarlah lakukan firman. Maka damai sejahtera kita akan terus mengalir. Makanya saya katakan orang Kristen, orang percaya itu damai dan bahagia itu jadi satu. Meskipun di PHK, tapi namanya mengalir. Makanya damai dan kebahagiaan orang percaya tidak ditentukan oleh dunia ini, sekitarnya. Dan ini tidak dilakukan oleh orang Israel. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, kita jangan cari bahagia di dunia ini. Jangan cari bahagia, apalagi damai dari harta kita. Tidak akan bisa dapat. Jangan cari bahagia dan damai dari suamimu. Suami saya baru aku damai dan bahagia. Suami itu sementara. Jangan cari damai dan bahagia dari orang-orang, ujian orang-orang. Fana. Kenapa? Manusia itu munafik. Di depan kita, kamu hebat, cantik, tapi di belakang musuh. Saya sudah alami itu, Bapak Ibu. Makanya saya tidak terpengaruh, saya tetap bahagia, saya tetap damai. Ketemu orang yang memfitnah saya, shalom, tetap damai. Karena saya, damaian saya mengalir, saya katakan shalom. Makanya sekarang Bapak Ibu, kalau saya mau bilang shalom, saya uji hati saya. Apakah saya sudah bahagia? Apakah saya sudah damai? Waktu saya katakan shalom. Kenapa? Banyak dari kita munafik. Shalom, tapi mari tukaran dipuji. Dongkol, shalom, dibumbui dengan senyum-senyum. Makanya belajar hati-hati sekali. Orang bilang shalom, pasti dia damai dan bahagia. Amin. Saya yakin jemaat di tempat ini, kalau kita menerapkan apapun juga padanya, meskipun lantai ibadah kita dinaikkan ke lantai 5, tetap damai dan bahagia. Amin. Amin. Iya. Terus sekarang 2 tahun loh Bapak Ibu, nggak kerasa kan? 2 tahun setiap minggu kita naik tangga kan? Tapi sehat dong. Amin. Saya dulu, rasa pertama kali kesini tuh bersih-bersih. Aduh Tuhan, gitu kan. Terus saya belajar. Tuhan kalau sudah kasih, ya belajar menerima, belajar ada damai sejahtera bahagia. Sampai terasa 25 Desember besok, tahun gereja ini. Maka sebelumnya kita kan sudah ibadah mulai Juli ya, nanti 2 tahun setengah. Kan terasa kan? Makanya kalau kita berdoa, Tuhan kasih yang terbaik, tempat yang takut. Tuhan bilang, aku mau melihat ada damai enggak, ada sejahtera enggak, ada bahagia enggak tiap minggu naik lantai 3. Kan begitu toh. Tapi kalau kita naik dengan bahagia, kan kerasa. Cuman kalau saya sudah turun malas bernaik gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita belajar dari firman. Kita yang sudah punya Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya damai dan bahagia mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, bahkan seperti apa tadi, ombak yang tidak pernah berhenti. Ya, supaya orang bisa melihat, oh orang Kristen ini berbeda ya, masih kena masalah gitu ya, tapi kok ya bahagia. Jujur Bu Dewi ini menjadi inspirasi saya gitu, bahagia terus gitu. Yang masih di apa ya istilahnya, di Pulau Soro istilahnya ngono yo. Tapi bahagia terus gitu. Makanya Bu Dewi itu sudah 50 lebih tapi kita muda ya. Untung ya. Amin Bapak Ibu. Kiranya firman ini akan menolong kita.